Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai isi dari light novel volume pertama pada tahun ketiganya dari serialnya Classroom of the Elite. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada part pertama di chapter kelima kali ini, POV akan kembali ke karakter dari Ayano Koji Kiyotaka yang berada di kelas 3C. Ya, hari di saat ujian khusus diumumkan. Setelah kelas selesai, semua berjalan seperti biasanya. Masiman Sensei menyelesaikan kelas homeroom dan siap untuk pergi. Saat itu, Hashimoto tiba-tiba saja berdiri sambil berkata, "Baiklah, jadi untuk ujian khusus kali ini, hasilnya akan ada di tangan Ayano Koji." Ya, bukan meminta persetujuan, dia terdengar seperti menuntut seluruh kelas untuk setuju. Dan tidak ada yang menjawab atas pernyataan dari Hashimoto tersebut. Ya, kelas menjadi hening dan setelah beberapa saat, Shimazaki tidak bisa menahan rasa tidak senangnya. Lalu menatap tajam ke arah Hashimoto. "Apa maksudmu?" ucap Shimazaki, salah satu siswa dari kelas 3C. "Maksudku apa? Ujian khusus kali ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kemampuan Ayano Koji yang baru saja pindah. Kalau kita nggak kasih dia kendali sekarang, lalu kapan lagi? Kenapa kita harus repot-repot membawa dia ke sini?" balas Hashimoto. Ya, Hashimoto berargumen bahwa meskipun tidak ada yang menyambut Ayano Koji, sudah sepantasnya Ayano Koji yang mengambil alih kepemimpinan. "Terus gimana kalau kita kalah?" tanya Shimazaki. "Kalah? Jangan konyol, kita nggak akan kalah, benar kan Ayano Koji?" tanya Hashimoto yang mengabaikan kekhawatiran Shimazaki lalu menoleh ke arahku, seakan meminta dukungan. Ya, suaranya penuh harapan, tapi juga ada tekanan. "Aku nggak bisa janjiin kemenangan, tapi kalau kalian kasihin tanggung jawab itu ke aku bakalan berusaha sebaik mungkin," ucap Ayano Koji. Aku sengaja menunjukkan ekspresi netral, beda dengan nada percaya diri yang dulu kupakai saat pertama kali datang, di mana mata siswa lainnya langsung berubah dingin dengan kata-kata nggak bisa janjiin kemenangan. Tentu saja mereka akan jadi curiga. "Hah, dengar tuh Hashimoto," ucap Shimazaki. "Kalau ini Arisu Sakayanagi, dia pasti sudah menyatakan kemenangannya dari awal. Bahkan orang di sini mungkin merasa gelisah dan kecewa karena perbedaan yang jauh. Ayo dong, ayo Koji kasih omongan yang lebih meyakinkan. Yang lain bisa jadi panik. Aku sendiri mulai khawatir loh," ucap Hashimoto. Di mana Hashimoto menghelakan nafas lalu menggaruk kepalanya. "Kalau begitu, Shimazaki, kalau kita nggak kasih Ayano Koji yang memimpin, rencanamu apa?" tanya Hashimoto. "Nggak ada rencana sih, kita tinggal bertarung seperti biasa dan menang kayak biasanya." "Seperti biasa? Terus siapa yang bikin strateginya?" tanya Hashimoto kembali. "Kita bisa diskusikan bareng-bareng, aku nggak keberatan kalau Ayano Koji juga ikutan," jawab Shimazaki. "Jadi maksudmu kita nggak butuh pemimpin tunggal?" tanya Hashimoto. "Bukan begitu, tentu saja kita butuh seseorang untuk memimpin. Kalau ada perbedaan, pemimpin bisa kasih arahan. Tapi kali ini aku nggak mau kasih peran itu ke dia. Terus terang saja, dari yang aku dengar, ujian spesial ini seharusnya jadi kemenangan muda buat kita. Selama 2 tahun ini, kita selalu unggul di ujian tertulis. Dan lawan kita kelas yang peringkatnya paling rendah bukan?" sambung Shimazaki. "Hah?" Hashimoto sempat terdiam sebentar, lalu langsung membalas. "Itu kalau ujian tulis biasa, tapi ini ujian khusus. Kita nggak bisa menang tanpa rencana yang matang." "Aku nggak bilang nggak ada yang mikir, maksudku kita bisa diskusikan bareng-bareng satu kelas," balas Shimazaki. "Kalau terlalu banyak orang yang terlibat, resiko bocornya strategi juga lebih besar," balas Hashimoto. "Itu cuman bakal terjadi kalau ada orang bodoh yang nggak bisa jaga mulut. Mungkin kamu itu orangnya," tegas Shimazaki. "Berani juga ya kamu ngomong begitu," jawab Hashimoto dengan tegas. Di mana perdebatan mereka diamati dengan serius oleh Sanada yang kemudian berdiri dan berkata, "Boleh aku tanya beberapa hal ke Ayano Koji?" ucap Sanada. "Tentu," jawab Ayano Koji. "Untuk ujian khusus kali ini, menurutku cara kita membagi poin hukuman itu penting. Kalau kita kasih tanggung jawab itu ke kamu, menebak siapa yang bakalan dipilih oleh lawan, memilih kandidat terbaik dari pihak kita supaya nggak kena penalti, dan menghasilkan hasil yang nyata, apakah itu bisa dilakukan? Kalau kamu setuju, aku juga mendukung kalau tanggung jawab itu diserahkan ke kamu," ucap Sanada.
Ya, Sanada secara halus membantu Hashimoto dengan mendukung ide untuk mempercayakan kepemimpinan kepadaku, sambil tetap menanggapi keraguan siswa yang lainnya. Di mana Sanada kemudian menatap Shimazaki dengan lembut lalu berkata, jadi ini bukan soal menilai Ayano Koji berdasarkan menang atau kalah, tapi menguji kemampuannya lewat proses kali ini. Ya, aku juga merasa kemungkinan kita menang itu cukup besar. Jadi kalau ada kemungkinan hasil yang berubah, itu pasti karena sistem penalti di ujian minoritas. Namun meskipun kita bahas itu bareng-bareng, tetap tidak menjamin bisa ambil langkah yang terbaik. Dan walaupun beresiko untuk menyerahkan semuanya ke satu orang, seperti kata Hashimoto-kun, cepat atau lambat kita pasti harus bergantung padanya juga. Jadi ini adalah cara cepat untuk menguji kemampuannya, ucap Sanada. Ya, akhirnya mereka semua sepakat menggabungkan sebagian argumen dari kedua belah pihak di dalam kelas, di mana itu masuk akal. Jadi Ayano Koji, kita serahkan ini semuanya ke kamu ya, ucap Shimazaki. Ya, kalau semuanya setuju, aku akan melakukannya sebaik mungkin, ucap Ayano Koji. Nah, mendengar hal tersebut, Shimazaki langsung bicara di depan kelas. Baiklah, kalau begitu kita anggap kemenangan sudah dipastikan, dan kita pakai ini untuk menilai Ayano Koji. Oke, ucap Hashimoto dengan mengangguk puas. Ia menepuk tangannya dengan keras, seolah yakin bahwa selama aku diberi kesempatan, aku pasti bisa menemukan cara. Kalau begitu sudah jelas, kita bisa bahas hal lain sambil jalan. Fokus saja lakukan bagianmu, ucap Hashimoto. Benar, untuk sekarang aku akan berusaha cari tahu siapa yang akan kena poin penalti, ucap Ayano Koji. Ya, Hashimoto merasa khawatir kalau diskusi kali ini tuh terlalu panjang. Bisa-bisa ada yang berubah pikiran, jadi dia ingin segera mengakhirinya. Jadi Ayano Koji, bersiap-siaplah setelah kelas selesai, ucap Hashimoto. Ya, kelihatannya aku nggak bakalan langsung pulang setelah sekolah selesai nanti. Dimana untuk beberapa saat, seseorang berbisik kepadaku. Hashimoto Masayoshi benar-benar terganggu karena dikeluarkan dari semua pembahasan soal transfer, ucap Morishita. Dimana ketekunan Hashimoto yang menolak topik ini dibahas tanpa dia jelas menunjukkan hal tersebut. Apakah boleh bahas strategi secara mendalam dengan orang yang mungkin saja bisa mengkhianati kita? Tanya Morishita yang berbisik pelan di belakangku. Kepercayaanmu sama Hashimoto tipis banget ya, Morishita, tanya Ayano Koji. Aku rasa nggak mungkin tebal juga kan, balas Morishita. Ya, karena kami duduk bersebelahan di kursi depan dan juga belakang, hal itu memudahkan kami untuk mengobrol dengan santai. Namun di saat Morishita menyadari kalau Hashimoto mendekat, ia langsung menghentikan percakapannya. Baiklah, ayo pergi Ayano Koji, dan kamu juga Morishita, ucap Hashimoto. Aku akan ikut untuk sekarang, aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan Ayano Koji, ucap Morishita. Kamar asrama, karaoke, belakang asrama, aku tidak masalah di mana saja, ucap Morishita kembali. Ya, biasanya orang akan mendiskusikan strategi di tempat yang privat, tetapi seperti biasa, aku sengaja menyarankan untuk pergi ke kafe. So, singkat cerita, kami langsung menuju kafe, dan ketika kami sampai di kafe, Morishita mencoba untuk berbicara lebih dulu. Tunggu sebentar, biarkan aku berpikir 1 jam untuk memutuskan mau minum apa hari ini, ucap Morishita. Jangan sampai 1 jam juga, tegas Hashimoto. Di mana Morishita terkikik sambil tersenyum mendengar keluhan dari si Hashimoto. Aku hanya bercanda, tapi beri aku sedikit waktu, di mana aku perlu bertanya kepada perutku dulu mau minum apa hari ini, sambung Morishita. Sepertinya lebih masuk akal untuk bertanya kepada otakmu, tapi ya sudahlah. Di mana di saat yang bersamaan di belakang kami ada siswa tahun pertama, laki-laki dan perempuan, yang tampaknya juga menuju ke counter cafe seperti kami. Mungkin mereka melihat keraguan Morishita karena meskipun terlihat ingin mengantri, mereka akhirnya menyerah dan hanya berdiri agak jauh setelah melihat menu. Cepat putuskan, jangan sampai menghambat antrian di belakang kita, ucap Hashimoto. Oke, aku pesan meka latte saja, jawab si Morishita. Aku yang akan memesan untuk kalian berdua, jadi bisakah kalian cari tempat duduk dulu, ucap Hashimoto. Ya, karena sekolah baru saja berakhir, mungkin tidak ada orang di sini. Rasanya kami bisa memilih tempat duduk di mana saja. Jadi kami memilih tempat duduk yang sama seperti terakhir kali kami datang kemari. Ya, Morishita dan aku duduk sementara Hashimoto menunggu di counter cafe. Nah, jadi segitu dulu lah untuk video kali ini. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan sekedar info aja, aku dapat isi dari volume pertama ini dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere,
yang aku translatekan ke bahasa Indonesia dengan menggunakan ChatGPT. Jadi jika ada beberapa hal yang sedikit berbeda dari tempat biasa kalian baca light novel, ya harap dimaklumi lah gitu. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.